Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan orang percaya pada malam hari ini. Dan sebagai penghimpun kita adalah keluarga orang tua terkasih, Bapak Yohanes Sampebua bersama dengan Bapak Aris Sampebua dan juga keluarga Bapak Effendi, serta juga digabung dengan ibadah PPGTM. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita, meninggalkan segala kesibukan kita, dan kita mengajak seluruh keluarga kita yang ada di rumah untuk bersama-sama memuji-memuliakan Tuhan pada kesempatan ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian PKJ, mulia mulia namanya. Kita memulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, kita kembali memuji memuliakan namanya dalam Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
berdoa untuk pelayanan firman Tuhan, memohon pimpinan dan pencerahan Roh Kudus-Nya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah, patut dan selalu layak kami naikkan kepadamu. Karena segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan malam ini. Kami masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan orang percaya. Dan di dalamnya ya Tuhan kami memuji memuliakan nama-Mu. Dan kini tiba saatnya ya Bapa, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan kami mohon suci kuduskan hati kami. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dalam kitab Roma pasal yang ke-15. Roma pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpengharapan pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sampai sedemikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa setia belajar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya akan kembali membacakan ayatnya yang kelima yang akan menjadi nas perenungan kita pada malam hari ini. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Dari nas ini Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan merenungkan dalam satu tema, kerukunan adalah anugerah Tuhan. Kerukunan adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, dalam perenungan kita pada kebaktian ibadah rumah tangga hari Senin yang lalu, kita sudah mengetahui betapa pentingnya hidup
yang dijalani dengan kerukunan. Hidup yang rukun adalah hidup yang menjadi dambaan setiap orang. Tetapi bukan hanya sekedar dambaan kita, tetapi juga merupakan kehendak Tuhan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa kerukunan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, wajib untuk selalu menjaga kerukunan dalam menjalani kehidupan kita. Ya. Kerukunan yang dikehendaki Tuhan bukan hanya untuk sekedar duduk bersama, melainkan untuk sama-sama bersehati, bersepakat, menyuarakan kebenaran firman Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara, apa manfaat atau hasil positif jika kita hidup dalam kerukunan? Ya, tentu saja yang pertama kita akan memperoleh hidup yang lebih baik dan indah. Hal ini sangat masuk akal Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Sebab saat kondisi keluarga atau komunitas kita rukun, maka suasana yang terbangun akan baik dan indah. Demikian pun dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Negara yang rukun akan membawa kebaikan bagi rakyatnya. Ya. Mereka dapat hidup dengan aman dan menjalani segala aktivitas dengan lancar tanpa ketakutan terhadap berbagai ancaman. Ya. Demikian pun dalam persekutuan selaku orang percaya, kerukunan adalah hal yang mutlak untuk terus terjadi dan harus terus kita hidupi. Kemudian manfaat lain dari kerukunan adalah kita akan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Dalam Mazmur 133 yang menjadi perenungan pada ibadah yang lalu, mengungkapkan ada dua jenis berkat, yaitu berkat rohani dan berkat jasmani. Ya, berkat rohani digambarkan minyak yang turun meleleh ke leher jubah Harun yang menjadi simbol kekudusan, dan juga berkat jasmani seperti embun yang menutupi gunung Hermon sampai ke Gunung Sion yang menimbulkan kesuburan di daerah sekitarnya. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hidup yang rukun adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Seringkali kita gagal meraih berkat Tuhan karena kita tidak dapat menjaga hidup yang rukun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengetahui bahwa kerukunan adalah anugerah Tuhan dan hidup rukun membawa berkat bagi kehidupan kita bersama, maka muncul pertanyaan, bagaimana cara kita membangun sebuah kerukunan? Hal ini kita akan pelajari dan renungkan dalam bacaan kita saat ini, yang merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ada beberapa petunjuk atau nasihat praktis yang akan kita renungkan. Yang pertama adalah yang kuat menanggung yang lemah. Diungkapkan dalam ayat yang pertama,
Orang yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Ya, kata kuat memiliki arti yang luas. Kuat dalam iman, kuat dalam hal finansial, kuat secara posisi, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain bahwa yang kuat menanggung yang lemah juga dapat diartikan bahwa mereka yang berada di atas menjadi berkat bagi mereka yang berada di bawah. Mereka yang kuat memberkati yang lemah, yang kaya memberkati yang berkekurangan, yang berhikmat menjadi berkat bagi mereka yang kurang hikmat, dan lain sebagainya. Dan hal seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah satu kewajiban. Firman Tuhan mewajibkan kita untuk menanggung yang lemah, bukan menekan atau menindasnya. Hal ini menuntut kita untuk menang terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Sebab kecenderungan manusia adalah jika ia kuat, ia lupa diri dan bisa menjadi sombong dalam hidupnya. Namun dalam membangun kerukunan, kita diminta untuk memiliki kerendahan hati dan memikirkan yang lemah serta menolong mereka. Ingat bahwa sebagai manusia yang syarat dengan kelemahan dan keterbatasan, sehebat apapun kita, tidak selamanya kita selalu ada dalam kondisi yang kuat. Ada kalanya kita berada di posisi yang lemah dan membutuhkan pertolongan orang lain. Kemudian hal yang kedua adalah tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri. Ya, semua manusia memiliki ego, yaitu kesadaran diri sebagai individu. Hal ini baik dan penting. Sebab tanpa ego kita tidak akan memiliki tujuan hidup dan semangat untuk mencapainya. Namun jika ego ini berubah menjadi egois atau egosentris, akan berbahaya dan merusak kerukunan. Egois adalah sikap yang mementingkan diri sendiri, dan egosentris berpusat pada diri sendiri sehingga tidak menganggap keberadaan orang lain di sekitar kita. Ya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sikap egois adalah racun yang sangat berbahaya bagi sebuah komunitas dalam membangun sebuah kerukunan. Menggunakan orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau sebaliknya, mengabaikan orang lain dan berpusat pada diri sendiri akan menghasilkan hubungan yang buruk dengan orang lain. Ya. Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri dengan menghindar dari salib, tetapi demi keselamatan kita, Dia mengutamakan kepentingan umat manusia. Dia menyerahkan dirinya dan menjalani penderitaan salib demi keselamatan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, itu adalah alasan yang terutama bagi kita. Alasan yang harus terus menjadi perenungan bagi kita, bahwa kehidupan ini kita tidak boleh jalani secara egois. Ya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian hal yang ketiga adalah menerima orang lain apa adanya, bukan ada apanya.
Ya, seperti ayat yang ketujuh, menerima orang lain apa adanya. Menerima orang lain yang menguntungkan kita itu mudah. Namun menerima orang lain yang pernah merugikan atau menyakiti kita, itulah yang sering sukar ya untuk kita lakukan. Dibutuhkan pengampunan yang tulus untuk menerima kembali. Karena kita harus berjuang untuk mengampuni orang lain. Tetapi itu adalah jalan satu-satunya untuk membangun kerukunan. Agar membantu kita untuk bisa melepaskan pengampunan. Ingatlah selalu bahwa kita adalah hasil dari pengampunan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah membatasi pengampunannya kepada kita. Karena itu, dalam membangun sebuah kerukunan, kita juga harus siap menerima segala kekurangan dan keterbatasan orang lain, bukan hanya kelebihannya. Itu berarti kita sudah menerima orang lain apa adanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah kita mengetahui bahwa kerukunan adalah anugerah Allah yang mendatangkan berkat dalam hidup kita, maka marilah kita terus membangun kehidupan yang rukun dalam tindakan yang nyata. Bagi yang kuat wajib menanggung yang lemah, tidak mementingkan diri sendiri, dan menerima orang lain apa adanya. Dengan demikian, yakin dan percaya Tuhan senantiasa berkenan dan memberkati kehidupan kita. Berkat Tuhan akan dikatakan bagi orang yang senantiasa menjaga dan menghidupi hidup yang rukun dalam menjalani hidupnya. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak merenungkan firman Tuhan. Saat teduh kita mulai. Amin untuk saat teduh kita. Meresponi perenungan firman Tuhan, kita kembali menyanyikan Kidung Jemaat 249 sambil kita memberikan ungkapan syukur kita. Serikat persaudaraan. Kita akan berdoa mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali ya Tuhan, kami datang bersyukur kepada Tuhan. Karena segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami boleh diberikan waktu oleh Tuhan. Di dalamnya kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan firman-Mu telah hadir menyapa kehidupan kami. Yang mengajarkan kami untuk senantiasa memelihara kehidupan yang rukun. Dengan demikian, kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami semua. Bapa di surga, kiranya firman-Mu ini ya Tuhan
dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur ya Tuhan, oleh karena keluarga orang tua terkasih kami, Bapak Yohanes sampai buah, bersama dengan keluarga Bapak Aris sampai buah dan Bapak Effendi, telah menghimpunkan kami malam ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan kemurahan Tuhan, sehingga semua keluarga kami berada dalam keadaan sehat penuh selamat. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dan kekuatan serta kesehatan yang Tuhan terus nyatakan bagi keluarga orang tua terkasih kami beserta dengan anak-anak dan cucu-cucu. Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang tua terkasih kami berdua di dalam masa tua mereka. Kami mohon Tuhan terus memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, agar masa tua tidak menjadi penghalang untuk senantiasa memuliakan Tuhan dan menikmati kehidupan yang penuh damai sejahtera. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak yang ada di Makassar, di Jayapura, dalam keluarga mereka masing-masing dan dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan senantiasa menuntun, menopang mereka, agar anak-anak kekasih Tuhan dapat senantiasa melaksanakan segala aktivitas di dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Aris sekeluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas yang Tuhan izinkan untuk mereka jalani. Tuhan nyatakan pertolongan dan perlindungan bagi mereka. Demikian pun keluarga Bapak Effendi juga Tuhan topang dan terus berkati kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk Yonatan dalam kehidupannya dan dalam pekerjaannya setiap hari. Kami mohon Tuhan Kau memberkati agar pekerjaan yang ditekuni ya Tuhan dapat berjalan dengan baik di dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Berdoa dan bersyukur ya Tuhan untuk anak kekasih Alfrida yang telah selesai ujian sarjana dan sementara mencari pekerjaan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, anak kekasih Tuhan dapat selesai dengan baik karena kebaikan Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon dalam kehidupannya setiap hari dan saat ini sedang mencari pekerjaan, sebagaimana Tuhan telah memberkatinya sehingga dapat selesai dengan baik. Demikian pun kami percaya bahwa di dalam mencari pekerjaan Tuhan akan buka jalan baginya. Demikian pun cucu-cucu dalam pendidikan dan pertumbuhan juga diberkati oleh Tuhan, agar mereka semua dapat bertumbuh dengan sehat, menggapai masa depan penuh harapan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Berdoa untuk segenap keluarga dimanapun Tuhan tempatkan. Berkati juga keberadaan mereka. Tutup bungkus semua keluarga kami ya Tuhan dengan darah Tuhan Yesus, dari segala sakit penyakit, dari COVID-19 yang masih sedang mewabah saat ini. Berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mohon Tuhan berkenan dan memberkati kami semua, agar kami senantiasa ada untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Bagi jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan kehidupan, bagi mereka yang bergumul karena sakit penyakit, dan juga dalam proses pemulihan seperti yang dialami oleh Ibu Martina,
Mama Eki, Bapak Andarias Komogila, Albert Musa, Rai Tiranda, Adrian Petrus Tolio, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami yang lain juga mengalami hal yang sama. Kami mohon Tuhan pulihkan keadaan mereka. Demikian pun kami berdoa bagi keluarga Bapak Simon Petrus di tengah-tengah kondisi yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Jauhkan mereka dari wabah COVID-19 ini. Dengan demikian, mereka menjalani kehidupan mereka bersama keluarga dengan senantiasa percaya kepada Tuhan bahwa perlindungan Tuhan akan dinyatakan bagi kami semua. Kami berdoa untuk para medis yang masih terus berjuang dalam penanganan COVID ini, diberkati oleh Tuhan. Demikian pun pemerintah kami karuniakan bijaksana bagi bangsa dan negara kami, karuniakan damai sejahtera, karuniakan hidup rukun. Dan kami bersyukur untuk bangsa kami yang Tuhan boleh perkenan sehingga dapat mencapai ulang tahun yang ke-75. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu. Jikalau sekiranya ada pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Sehingga dengan demikian kami dapat keluar sebagai pemenang dari setiap pergumulan kehidupan yang kami alami. Para hamba Tuhan yang mengemban tugas pelayanan di tengah-tengah kondisi yang terjadi sekarang ini juga diberikan kekuatan oleh Tuhan. Para tim IT yang juga mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah kondisi yang terjadi sekarang ini, Tuhan juga berkati mereka, melimpahkan kesehatan kepada mereka sehingga mereka selalu ada untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan dan memberkati agar semuanya itu ya Tuhan dapat kami pakai untuk menata pelayanan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan. Ini doa kami Tuhan, harapan kami yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita kembali berdiri. Kita mengakhiri ibadah persekutuan kita malam ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku Tuhan. Tuhan memimpin langkahku.
Tuhan, jalanilah kehidupan kita setiap hari, senantiasa memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, serta senantiasa memelihara kehidupan yang rukun. Dengan demikian, Tuhan berkenan dan memberkati kehidupan kita semua. Dan dengan iman, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam. Tuhan memberkati segenap keluarga, orang tua terkasih, Nenek Kesia yang sudah menghimpunkan kita malam ini. Kiranya kita semua senantiasa dilindungi oleh Tuhan dari wabah COVID-19 yang masih terjadi di sekitar kita. Tuhan memberkati setiap jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Selamat malam. Aku